silakan siapkan. Siap, berdiri. Beri salam. Selamat siang semuanya. Silakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kurang semangat. Saya ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabar semuanya? Alhamdulillah baik semua ya. Sehat semua. Alhamdulillah kita bersyukur hari ini kita masih bisa dikumpulkan semua ya. Dan Pak Guru harap kalian semua tetap mematuhi protokol kesehatan ya, menggunakan masker, kemudian cuci tangan sebelum masuk di kelas sekolah, jaga jarak dan hindari kerumunan. Bagaimana, sudah siap belajar hari ini? Iya. Oke, kalau sudah siap, tolong ketua kelas maju ke depan pimpin doa. Mari teman-teman dan Pak Guru, sebelum kita memulai kegiatan di siang hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Ada yang tidak hadir hari ini? Oke, Pak Guru absen dulu ya. Ahmad Sakit Pak Guru. sakit. Iya. Ya, mudah-mudahan Ahmad cepat sembuh ya. Kemudian kita bergabung bersama belajar. Adolfo Hadir Pak. Alia, Amelia, Ance, Hadir Pak. Angelina, Hadir Pak. Aurora, Hadir Pak. Basmala, Hadir Pak. Rinaldo, Hadir Pak Guru. Claudia, Diki, Hadir Pak. Evi Sinta, Evan, Hadir Pak. Erik, Hadir Pak. Fanuel, Izin Pak Guru. Fanuel izinnya. Ya, Pak Guru. Gabriel tidak hadir, izin juga. Izin Pak Guru. Oke. John, Alfa Pak Guru. John Alfa. Iya Pak Guru. Tidak ada penyampaian. Tidak ada Pak Guru. Tidak ada. Jocelyn, Hadir Pak. Haris, Hadir Pak. Kevin, Tidak masuk. tidak masuk. Rida, Hadir Pak. Sekar, Syahida. Hadir Pak. Oke. Baik anak-anak, untuk hari ini, ya untuk pertemuan hari ini materi kita tentang hakikat dan syarat interaksi sosial. Ya, sebelum kita lanjut materi pada pertemuan hari ini, ya ada yang bisa menjelaskan kembali materi sebelumnya? Ya silakan. Coba berdiri. Materi sebelumnya adalah individu dan kelompok. Individu adalah seorang manusia yang hidup sendiri, sedangkan kelompok adalah sekumpulan individu yang memiliki hubungan dan juga berinteraksi satu dengan yang lainnya sehingga dapat menumbuhkan perasaan yang sama. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Kelora. Senang sekali ya apa yang disampaikan Kelora. Berarti kalian sudah mengerti semua ya materi sebelumnya. Ya, kalau sudah mengerti, kita lanjut materi hari ini tentang hakikat dan syarat interaksi sosial. Pak Guru harap kalian harus bersungguh-sungguh belajar ya. Karena kenapa? Tidak ada sebuah proses mengkhianati hasil. Ya, sama ada patah mengatakan manjada wajada. Kalau kalian sungguh-sungguh maka akan kalian dapatkan. Ya, jadi ilmu itu sangat penting untuk kalian semua. Ya. Hari ini tentang hakikat dan syarat interaksi sosial. Ya. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kita hari ini
yaitu bagaimana peserta didik bisa memahami tentang hakikat interaksi sosial dan bagaimana peserta didik bisa menguraikan syarat terjadinya interaksi sosial. Lanjut. Ya, di atas ada gambar ya. Amati gambar berikut ini. Ya, jelas gambarnya? Ya, jelas ya. Ya, silakan dilihat baik-baik gambar di atas. Dan gambar ini berkaitan dengan materi yang Pak Guru sampaikan kemarin ya. Materi yang Pak Guru bagikan kemarin di bahan ajar. Ada yang bisa menjelaskan gambar di atas? Ya, silakan. Siapa namanya Evan ya? Ya, silakan Evan. Berdasarkan pengamatan saya, pada gambar tersebut terjadi komunikasi antara Pak Jokowi dan masyarakat Papua. Oke, betul ya apa yang disampaikan Evan bahwa di gambar di atas terjadi komunikasi. Yang lain? Saya Pak. Ya, silakan. Siapa namanya? Baik, perkenalkan, nama saya Kari, saya dari kelompok 4. Saya akan memberikan pendapat saya mengenai pengamatan saya mengenai gambar yang telah Pak Guru lampirkan di depan. Menurut pendapat saya, di depan ini terjadi komunikasi dan juga terjadi kontak sosial. Di sini kontak sosialnya yaitu Pak Jokowi dan Mama Papua saling bertatap muka. Sekian dari saya, mungkin dari kelompok lain ada yang ingin menambahkan, kami persilakan. Jadi betul sekali ya apa yang disampaikan oleh siapa namanya? Karis Pak Guru. Karis ya. Oke. Masih ada yang lain? Saya Pak. Siap, silakan. Kalau menurut saya gambar di depan menunjukkan terjadinya interaksi antara individu dan kelompok. Individunya dia itu Pak Jokowi dan kelompoknya itu Mama Papua. Oke, tepuk tangan untuk teman-teman yang bertiga. Jadi pada intinya gambar di atas itu menunjukkan tentang interaksi sosial. Jadi gambar di atas itu menunjukkan tentang interaksi sosial. Ya, seperti gambar di atas ya, berpegangan tangan, ya, kemudian berjabat tangan, ya, apalagi berpelukan. Nah, itu juga ya contoh daripada kontak sosial. Tapi kalian harus tahu bahwa kontak sosial itu tidak selamanya saling menyentuh. Ya, bisa juga lewat alat komunikasi. Ya, contohnya lewat HP. Ya, ketika kalian telepon temannya, kemudian temannya angkat, berarti sudah terjadi kontak. Ya. Kemudian saat ini kita belajar daring menggunakan aplikasi Zoom. Nah, di situ juga terjadi kontak di dalamnya, ya, terjadi kontak. Di mana kontaknya? Ya, ketika kalian bertatap muka lewat Zoom dengan temannya. Ya, selain tatap muka ada juga kasih kode dan lain sebagainya, ya. Ya, kasih mata ke temannya. Ya, itu termasuk kontak. Kalau dalam gambar tadi dengan gambar yang kalian amati, di situ juga terjadi kontak. Di mana letak kontaknya? Pak Jokowi bertatap muka dengan Mama Papua. Ya, itu kontak sosial. Ya, jadi kontak sosial ini ada secara langsung dan secara tidak langsung. Kalau secara langsung itu, ya tadi berjabat tangan, ya berpegangan tangan, ya. Tatap muka langsung dengan tadi Pak Jokowi dengan Mama Papua itu kontak secara langsung. Kalau kontak secara tidak langsung, ya contohnya bagaimana? Ya, contohnya tadi ya, ya melalui alat komunikasi. Yang kedua adalah komunikasi. Ya, jadi komunikasi ini adalah lanjutan daripada kontak sosial. Ya, komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak lain. Ya, itu pengertian daripada komunikasi.
Yang pertama adalah Pengirim. komunikator. Ya, apa itu komunikator? Orang yang menyampaikan pesan atau informasi. Contohnya sekarang ini adalah Pak Guru ya. Ya, sekarang Pak Guru ini sebagai komunikator karena menyampaikan pesan kepada kalian. Kemudian yang kedua, komunikan. Betul sekali. Ya, komunikan adalah orang yang menerima pesan atau informasi. Contohnya siapa? Kalian ya? Ya, kalian menerima informasi dari saya, dari komunikator. Kemudian yang ketiga adalah pesan. Apa itu pesan? Ya, isi atau informasi yang disampaikan oleh komunikator. Ya, apa yang saya sampaikan? Ya, tentunya yang saya sampaikan hari ini tentang pelajaran sosiologi. Ya. Kemudian yang keempat ya, yang keempat adalah media. Ya, media adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Contohnya apa? Ya betul, contohnya HP, laptop, ya bisa juga pengeras suara dan lain sebagainya. Ya. Contohnya kalau kita upacara hari Senin ya, biasanya menggunakan pengeras suara. Untuk apa? Supaya yang jauh itu bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh komunikator atau pemimpin upacara. Kemudian yang kelima adalah efek. Ya, apa itu efek? Ya, efek adalah dampak ya. Ya, dampak yang dihasilkan atas informasi yang disampaikan. Apakah berdampak positif atau berdampak negatif? Ya, kalau informasi yang baik disampaikan ya tentunya berdampak positif ya. Ya, tapi kalau informasinya tidak baik ya juga akan berdampak negatif. Oke, sampai di sini bisa dimengerti? Bisa. Ya, coba siapa namanya? Ance. Coba Ance bisa mulai kembali apa itu interaksi sosial? Ance? Ya, kan sudah mengerti semua tak? Nah, coba Ance jelaskan apa itu interaksi sosial. Yang lain? Ada yang bisa jelaskan apa itu interaksi sosial? Interaksi Oh, ya, silakan aja. Interaksi sosial adalah bentuk interaksi sosial positif yang mengarah pada kesatuan dan kerjasama. Ya, betul ya. Ya. Kurang pas jawabannya. Coba yang lain, yang lebih jelas pengertiannya, yang mudah dipahami. Coba siapa namanya? Alia. Ya, silakan Alia. Apa itu interaksi sosial? Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antar individu, antar kelompok dan kelompok untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oke, tepuk tangan untuk Ance dan Alia. Oke, kalau kalian sudah memahami materinya, sekarang Pak Guru bagi LKPD ya. Ya. Secara berkelompok. Kelompok 1 mana? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, sudah duduk bersatu kelompoknya ya? Iya. Oke, Guru bagikan LKPD 2. Ya, silakan dibuka LKPD-nya sambil Pak Guru menampilkan di wilayah ya. Kelihatan saya? Jelas ya, kelihatan?
untuk tugas kelompoknya ada pada bagian bawah ya. Jadi di situ kalian mengamati gambar ya. Kalian mengamati gambar dari gambar 1 sampai gambar 6. Jadi petunjuknya di situ sudah jelas ya. Untuk kelompok 1 ya, dikerja nomor 1 ya, nomor 1. Kemudian untuk kelompok 2 silakan dikerja nomor 2 dan nomor 3 ya. Mengerti? Kemudian kelompok 3 silakan dikerja nomor 4 ya. Kemudian kelompok 4 silakan dikerja nomor 5 ya. Jadi petunjuk soalnya sudah jelas ya. Cobalah Anda cermati gambar-gambar tentang realitas sosial di bawah ini secara berkelompok. Ya, setelah Anda mencermati gambar, ya, silakan jawab pertanyaan low thinking skill berikut ini. Ya, nomor 1 dari ke-6 gambar manakah yang menunjukkan adanya interaksi sosial? Mengapa? Ya, jadi kelompok 1 ini mencari gambar dari gambar 1 sampai 6 yang menunjukkan tentang interaksi sosial. Dan gambar itu nanti jelaskan ya. Ya. Begitu pula dengan kelompok 2 sampai 2, 3, 4 ya. Ya, kelompok 2 dari ke-6 gambar manakah yang tidak menunjukkan tidak adanya interaksi sosial? Mengapa? Ya, jadi gambar 2 mencari gambar 1 sampai 6 yang tidak menunjukkan terjadinya interaksi sosial. Betul. Jadi nanti gambarnya dijelaskan satu-satu ya, dan tidak termasuk interaksi sosial. Kemudian dari gambar di atas, apa yang menjadi ciri-ciri interaksi sosial? Ya, Pak Guru tadi sudah jelaskan ada 4 ciri-ciri interaksi sosial. Kalau memang dari gambar 1 sampai 6 ini menunjukkan 4 ciri-ciri, silakan itu 4 ciri itu ya. Kalau hanya 2 ya 2 saja, ya, disesuaikan saja. Kemudian kelompok 3, dari gambar di atas, gambar manakah yang ada kontak dan komunikasi? Mengapa? Ya, jadi kelompok 3 mencari gambar 1 sampai 6 yang menunjukkan adanya kontak dan komunikasi. Kalau ada, silakan ya. Ya, silakan dijelaskan mengapa demikian. Kemudian kelompok 4. Ya, untuk kelompok 4, dari gambar di atas, gambar manakah yang tidak adanya kontak dan komunikasi? Mengapa? Ya, jadi kelompok 4 ini juga mencari gambar 1 sampai 6 yang tidak menunjukkan adanya kontak dan komunikasi. Ya. Kemudian jelaskan alasannya ya, mengapa demikian. Oke, silakan dikerja. Ya, dikerja secara berkelompok ya. Ya, dikerja secara berkelompok. Ya, nanti dikerja di sini saja. Ada di lembaran LKPD ya. Sudah disiapkan untuk lembar jawabannya. Ya. Sudah ada. Jadi dikerja di sini saja. Jangan lupa tulis nama kelompok ya. Ya, nama kelompok, nama kelas, kemudian jawabannya. Ya, nanti setelah selesai ya diskusi kelompoknya, nanti satu-satu maju ke depan untuk mempresentasikan ya. Oke, silakan kerja. Jadi semua harus aktif ya. Jangan hanya 1-2 orang saja. Semuanya harus aktif. Silakan. Silakan. Dari gambar di atas, manakah yang tidak ada kontak dan komunikasi? Ya, silakan diskusikan ya. Pak Guru kasih waktu paling lama 15 menit ya. Ya,
15 menit. Kalau ada yang kurang jelas, ditanyakan ya. Ditanyakan. Siapa namanya? Diki. Tadi. Jangan jauh ya. Video. Ada perbedaan antara gambar 2 dan gambar 3. Ini kan Nomor 456. Bagaimana? Ada yang kurang dimengerti? Ya, jadi kalau ada yang kurang dimengerti ditanyakan ya. Ya.
kontak sosial. Lima menit lagi ya. Nah, waktunya 5 menit lagi. Ayo cepat. Waktunya 5 menit lagi. Ya, 3 menit lagi. Kontak dan komunikasi. Ya. Jadi setiap gambar kamu jelaskan. Mana kalau 4 jelas? Jadi gambar itu dijelaskan ya. Sudah menentukan ya, berarti kontak dan komunikasi. Sudah selesai? Sedikit lagi? Oke. Sedikit lagi ya. Jangan lupa tulis nama kelompok ya, bisa di bawah. Ada namanya. Alasnya ada. Ya. Jadi siapkan 2 orang ya untuk prestasi, kedua dengan sekretaris. Kelompok dan sekretaris kelompok ya. Oke, 1 menit lagi.
Oke, silakan kelompok satu ke depan. 2 orang perwakilannya. Yang lain perhatikan ya, apa yang disampaikan oleh kelompok 1. Menghadap ke sana. Ya. Waalaikumsalam. Yang menunjukkan interaksi sosial gambar 1, 2, 4, dan 6. Pada gambar tersebut dapat dilihat terjadi interaksi sosial secara langsung seperti bersalaman dan diskusi kelompok. Sedangkan untuk interaksi sosial secara tidak langsung seperti berbicara menggunakan perantara handphone. Sekian dari kami. Saya kurang lebihnya menggunakan. Terima kasih. Menunjukkan adanya interaksi sosial. Gambar 1, 2, dan 6. Bagaimana yang lain? Sepakat atau tidak? Ya, hanya 3 gambar ya? Sepakat semua? Coba lihat baik-baik di gambar itu. 4 ke guru. Ya, di situ ada 4 gambar ya? Ada 4 gambar yang menunjukkan adanya interaksi sosial. Gambar 1, kemudian gambar 2, gambar 4, dan gambar 6. Ya, jadi satu yang disebutkan ya. Oke. Ya. Ya. Dikira juga lah. 4. Ya, jadi ada 4 gambar di atas ya, yang menunjukkan adanya interaksi sosial. Oke, silakan duduk. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, silakan kelompok 2. Ya, kelompok 2 silakan. 2 orang ya? Ya, didampingilah ketuanya. Masa 1 orang? Ya, ketua, ibu sekretaris. Silakan ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil tugas diskusi kami. Nomor 2, gambar yang tidak menunjukkan interaksi sosial adalah gambar ketiga dan gambar kelima. Gambar ketiga tidak menunjukkan adanya interaksi sosial karena orang tersebut tidak melakukan kontak dan komunikasi dengan siapapun. Pada gambar kelima menunjukkan tidak adanya interaksi sosial karena 3 orang tersebut tidak melakukan komunikasi satu sama lain dan hanya sibuk dengan urusan masing-masing. Nomor selanjutnya dibacakan oleh sekretaris saya. Nomor 3, ciri-ciri interaksi sosial yang dapat diambil dari gambar di atas adalah: yang pertama, adanya komunikasi antara satu pihak dengan pihak yang lain. Yang kedua, terjadi kontak sosial secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, terdapat tujuan yang ingin dicapai. Yang keempat, adanya dimensi waktu, yaitu masa kini, masa lalu, dan masa mendatang. Bagaimana? Kelompok lain ada tanggapan? Ya? Ya, kalau ada yang kurang tadi ya, kurang benar, ya bisa ditanggapi ya. Gimana? Sepakat dengan jawaban kelompok 2? Sepakat. Sepakat semua ya? Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, tadi kelompok 2 menunjukkan ya gambar yang tidak adanya interaksi sosial. Ya, tadi gambar yang tidak menunjukkan interaksi sosial gambar berapa? Kelompok 2, 3 dan 5. Ya, betul sekali ya.
3 dan 5. Karena gambar 3 ini ya dia duduk sendiri ya, tanpa orang lain. Kemudian gambar 5 ya di situ mereka berduduk bertiga ya, tidak saling bicara, mereka hanya sibuk dengan HP-nya masing-masing. Ya, hanya di situ tidak menunjukkan adanya interaksi sosial, betul sekali ya. Kemudian ciri-ciri interaksi sosial. Ya, dalam gambar 1 sampai 6 ada 4 ya. Ada 4 ciri-ciri yang menunjukkan terjadinya interaksi sosial. Yang pertama apa? Coba. Kedua, apa yang pertama? Yang pertama, adanya komunikasi antara satu pihak dan pihak lainnya. Coba ini. Yang kedua, terjadi kontak sosial secara langsung maupun tidak langsung. ya. Yang ketiga, Adanya tujuan yang akan dicapai. ya. Keempat, Adanya dimensi waktu yaitu masa kini, masa lalu, dan masa mendatang. oke, betul sekali ya. Ada 4 ciri-ciri interaksi sosial yang ada pada gambar di atas ya. Ya. Yang pertama terdapat 2 orang atau lebih. Kemudian yang kedua terdapat komunikasi. Yang ketiga terdapat tujuan yang ingin dicapai. Kemudian yang keempat adanya dimensi waktu, ya, masa lalu, masa kini dan masa mendatang. Oke, kita presentasikan hasil diskusinya. Sekarang. Selamat siang. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh teman saya. Yang termasuk kontak dan komunikasi sosial menurut pengamatan kami dari nomor 4 dan 6 yang menunjukkan kontak dan komunikasi karena terlihat bahwa sekelompok orang sedang berinteraksi secara langsung untuk mendiskusikan suatu pekerjaan. Baik, sekian dan terima kasih dari kami. Oke, kemudian untuk kelompok 3. Kami kelompok 3 mengatakan bahwa yang menunjukkan ada kontak dan komunikasi itu gambar berapa tadi? Gambar 4 dan 6. Gambar 4 dan 6. Bagaimana dengan kelompok lain? Ya. Apakah sudah benar? Ya, apa sudah sesuai dengan pemikiran kalian? Ya, menurut kelompok 3 katanya gambar 4 dan 6 yang menunjukkan adanya kontak dan komunikasi. Sepertinya masih kurang ya? Iya, masih ada gambar lain yang menunjukkan adanya kontak dan komunikasi. Coba, siapa namanya? Berdiri? Karis. Ya, Karis. Silakan Karis. Di sini yang terjadi kontak. Berdiri. Di sini yang masih menunjukkan terjadinya kontak dan komunikasi yaitu pada gambar 2. Gambar 2. Iya. Oke. Menurut Karis, gambar 2 juga termasuk kontak dan komunikasi. Benar ya? Nah, karena kenapa? Di situ 2 orang saling teleponan ya? Ya, saling teleponan. Berarti di situ mereka berbicara. Berarti ada komunikasi. Sebelum mereka teleponan, ya, mereka terjadi juga kontak sosial. Telepon temannya sudah temannya angkat, tapi ada kontak di situ juga. Kemudian ada komunikasi. Ya, masih ada gambar yang lain yang menunjukkan adanya kontak dan komunikasi? Gambar 1. Ya. Gambar 1. Coba. Gambar berapa? Dari yang saya cermati pada gambar pertama juga ada 2 orang yang melakukan kontak dan komunikasi. Iya. Oke, benar ya. Jadi gambar 1 ini juga menunjukkan kontak ya, kontak saja. Ya, di situ tidak ada komunikasi, hanya kontak. Karena kenapa? Ya, mereka saling berjabat tangan. Ya, kontak secara apa? Langsung atau tidak langsung? Ya, kontak secara langsung. Ya. Oke, tepuk tangan dulu kelompok 2. Kelompok 3. Dan teman-teman sudah menjawab tadi ya. Sudah membantu kelompok 2. Kelompok 3. Silakan kelompok 4. Kelompok terakhir.
Ya, kelompok terakhir. Baik, selamat siang Pak dan teman-teman. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Soalnya, dari gambar di atas, gambar manakah yang tidak ada kontak dan komunikasi? Mengapa? Jawab gambar ketiga dan gambar kelima. Mengapa? Karena gambar ketiga tidak menggambarkan adanya komunikasi dan kontak sosial dan tidak menunjukkan adanya komunikasi antara individu. Dan pada gambar kelima, tidak semua tindakan sosial dapat disebut sebagai interaksi sosial. Suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai interaksi sosial apabila terdapat hubungan timbal balik antara pihak. Sedangkan pada gambar kelima tidak menunjukkan adanya hubungan timbal balik antara individu. Oke, jawabannya jelas sekali ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Bagaimana yang lain dengan jawaban kelompok 4? Sepakat? Ya, sepakat ya, sudah benar ya? Ya, jadi ada 2 yang tidak menunjukkan adanya kontak dan komunikasi, yaitu gambar 3 dan kelima. Betul sekali. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Ya, sampai di sini mungkin di antara kalian ada yang mau ditanyakan. Ya, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan. Basmalah, mungkin ada yang mau ditanyakan. Silakan Basmalah. Berdiri. Apa yang membedakan yang mendasar kontak dengan komunikasi, Pak? Oke. Sebelum Pak Guru jawab, mungkin ada di antara kalian yang bisa menjawab dari pertanyaan dari siapa? Basmalah. Pertanyaannya yaitu apa menjadi perbedaan mendasar antara kontak dan komunikasi? Ya. Ada yang bisa jawab pertanyaan dari Basmalah? Apa kira-kira perbedaannya? Oke, baik, Pak Guru akan jawab ya. Ya. Tadi Pak Guru sudah jelaskan ya, bahwa kontak itu berasal dari bahasa Latin ya, kon atau cum, yang artinya bersama-sama. Sedangkan tanggo adalah menyentuh, berarti bersama-sama menyentuh. Ya, contohnya tadi ada di atas ini, ya, berjabat tangan, ya, berpegangan tangan, ya, apalagi berpelukan dan lain sebagainya. Jadi perlu juga kalian ketahui bahwa kontak sosial itu tidak selamanya hanya saling menyentuh saja, ya. Tidak selamanya hanya saling menyentuh saja. Ya, bisa juga secara tidak langsung ya, melalui alat komunikasi, ya, lewat HP, ya, apalagi lewat aplikasi Zoom yang kita gunakan sekarang ya, pembelajaran daring. Nah, itu. Jadi kontak itu hanya sekedar bersentuhan saja, lewat tangan, kemudian bertatap muka, ya. Itu ada secara langsung dan tidak langsung. Kemudian komunikasi. Ya, komunikasi ini lanjutan daripada kontak sosial. Ya, biasanya kalau kita melakukan kontak sosial itu ada kelanjutannya, yaitu mungkin berbicara ya, berbicara. Jadi komunikasi adalah penyampaian informasi kepada pihak lain. Jadi ada suatu proses penyampaian informasi dari suatu pihak ke pihak lain, gitu ya. Gimana, Basmalah, jelas? Ya, jelas ya. Oke. Jadi diskusinya tadi cukup menarik ya, dan menurut Pak Guru ya kalian sudah paham dengan baik materi kita hari ini. Ya. Tadi kelihatan dari diskusinya kalian bisa menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Oke, sebelum mungkin antara kalian ada yang bisa memberikan kesimpulan dari pertemuan kita hari ini. Ya, silakan. Siapa namanya? Sekar ya? Oke, silakan Sekar.
Kesimpulan dari saya tentang pembelajaran hari ini adalah interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antar individu, antar kelompok, serta antar individu dan kelompok. Contohnya seperti ketika bertemu, saling menyapa, bertanya, dan menginformasikan tentang apa yang dibutuhkan. Adapun syarat terjadinya interaksi sosial yaitu kontak sosial dan komunikasi sosial. Kontak sosial terbagi menjadi dua bagian, yaitu kontak primer dan kontak sekunder. Kontak primer dapat dilakukan secara langsung atau berjumpa muka secara langsung, sedangkan kontak sekunder terjadi secara tidak langsung atau melalui telepon, orang lain, surat kabar, dan lainnya sebagainya. Komunikasi adalah suatu proses penyimpangan informasi dan satu pihak kepada pihak lain. Contohnya seperti ketika berkomunikasi dengan guru menanyakan informasi penting melalui HP. Oke. Tepuk tangan untuk Sekar. Tadi kita sudah menunjukkan dengan baik ya. Ya. Jadi kesimpulan kita hari ini bahwa yang perlu kalian pahami ya, pengertian daripada interaksi sosial itu sendiri. Di mana interaksi sosial adalah suatu hubungan ya, timbal balik. Ya, timbal balik. Kita timbal balik yang dilakukan oleh antar individu dengan individu, individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok. Ya. Kemudian interaksi sosial ini bisa terjadi karena pertama ada dua pihak atau lebih. Ya. Kemudian yang kedua harus ada komunikasi di dalamnya. Kemudian yang ketiga ada tujuan ya yang ingin dicapai. Kemudian yang keempat terdapat dimensi waktu ya, meliputi masa lalu, masa kini, dan masa mendatang. Ya, kemudian syarat interaksi sosial. Ya, syarat interaksi sosial itu ada dua ya. Ya, ada dua, ada kontak dan komunikasi. Jadi kalian harus bisa bedakan mana kontak, mana komunikasi. Ya, jadi kedua ini sangat berkaitan ya. Ya, sangat berkaitan. Ya. Setelah terjadi kontak, maka biasanya juga terjadi komunikasi. Ya, di mana komunikasi ini ada beberapa komponennya. Ada 5 ya. Ada komunikator, kemudian komunikan, pesan, ya media, dan efek, gitu ya. Kemudian kontak juga terbagi dua, ada kontak secara langsung dan secara tidak langsung. Oke. Ya. Untuk materi selanjutnya untuk minggu depan ya, kita akan masuk tentang faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Ya, nanti Pak Guru akan bagikan di GCR ya, atau di grup WA. Nanti kalian pelajari ya. Ya, kalian pelajari dengan baik dan pahami dengan baik ya materi itu. Ya. Kemudian Pak Guru juga ingatkan kalian tetap menjaga protokol kesehatan ya. Ya, tetap menggunakan masker, kemudian kalau sebelum masuk lingkungan sekolah harus cuci tangan ya. Nah, sudah siap masuk sekolah, kemudian ya kalian harus menjaga jarak ya. Ya, jangan hindari kerumunan. Nah, setelah masuk sekolah jangan lagi singgah di tempat lain ya. Tinggal di rumah teman dan lain sebagainya. Jadi langsung pulang saja ke rumah. Ya. Oke. Sekian dan terima kasih. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketua kelas silakan disiap baca doa, pimpin doa. Mari teman-teman dan Pak Guru, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita di siang hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai.
silakan disiapkan, ya, silakan dimasukkan buku-bukunya dalam tas, siapkan untuk pulang. Kalau ada sampah-sampah dalam hati tolong dibuang, ya. Dan yang bertugas hari ini tinggal ya untuk membersihkan. Dan yang piket hari ini siapa? Siapa yang piket hari ini? Ada berapa orang ini? 1, 2, 3, 4, 5 ya? 5 orang. Jadi bentar, tinggal dulu ya di kelas, bersihkan dulu baru pulang. Oke? Ya silakan ketua kelas. Siap, berdiri. Beri salam. Oke, selamat siang semuanya. Silakan. Ya bisa pulang ya.